reaksi alkil halida. Di sini yang akan dibahas yaitu ada 4 pembahasan pokok, yaitu yang pertama, pembentukan reagen Grignard, yang kedua, pembentukan alkil litium, kemudian yang ketiga, reaksi-reaksi substitusi nukleofilik yang terbagi menjadi 2, yaitu SN2 dan SN1. Kemudian terakhir atau yang keempat yaitu reaksi-reaksi eliminasi atau E1 dan E2. Yang pertama yaitu pembentukan reagen Grignard. Reagen Grignard ditemukan oleh François Auguste Victor Grignard, Nobel laureat pada tahun 1916. Reagen Grignard yaitu reaksi antara alkil halida dan logam magnesium menghasilkan suatu alkil magnesium halida. Ciri-ciri reagen Grignard yaitu yang pertama, elektronegativitas magnesium lebih kecil dari karbon. Kemudian karbon terpolarisasi negatif. Kemudian bersifat sebagai nukleofil. Nukleofil adalah suatu reagen yang kaya elektron membentuk ikatan dengan cara mendonasikan sepasang elektronnya kepada reagen lain yang kekurangan elektron. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan alkil litium. Dengan mereaksikan logam litium dengan alkil halida. Kemudian reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi, yaitu reaksi antara alkil halida dengan suatu nukleofil. Reaksi substitusi nukleofil terjadi melalui dua mekanisme, yaitu reaksi SN2 dan reaksi SN1. Sedangkan reaksi eliminasi terjadi melalui dua mekanisme, yaitu reaksi E2 dan reaksi E1. Reaksi SN2 yaitu reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler. Bimolekuler sendiri di sini berarti dua molekul nukleofil dan alkil halida yang keduanya terlibat dalam suatu step penentu laju reaksi mengikuti kinetika reaksi order kedua. Ciri-ciri reaksi SN2 yaitu yang pertama, serangan nukleofil datang dari arah belakang. Yang kedua, reaksi berjalan satu step tanpa intermediate. Kemudian yang ketiga, terjadi inversi konfigurasi atau inversi Walden. Presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya mekanisme reaksi. Inilah contoh dari gambar mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi tingkat transisi berenergi tinggi, tidak stabil dan tidak dapat diisolasi melalui terbentuknya secara parsial ikatan CNU dan putusnya ikatan CX. Inilah contoh gambarnya. Diagram energi reaksi SN2. Inilah contoh gambar dari diagram energi reaksi SN2. Laju reaksi kimia ditentukan oleh delta G, yaitu perbedaan energi antara reaktan dan tingkat transisi. Perubahan kondisi reaksi dapat mempengaruhi delta G dengan dua cara. Yang pertama, perubahan tingkat energi reaktan. Yang kedua, tingkat energi pada tingkat transisi. Contohnya pada gambar. Dan kalau misalnya tingkat energi reaktan yang lebih tinggi akan mempercepat reaksi, sedangkan energi pada senyawa transisi bertambah besar akan memperlambat reaksi atau delta G-nya lebih tinggi. Selanjutnya, hal-hal yang berpengaruh pada reaksi SN2 yaitu yang pertama hambatan sterik, yang kedua reaktivitas nukleofil, yang ketiga reaktivitas atau leaving group dengan nama lain gugus pergi, yang keempat yaitu solvent. Hambatan sterik mempengaruhi kemudahan nukleofil untuk mendekati substrat. Semakin besar substituen, semakin terlindungi atom karbon. Reaksi makin lambat.
Selanjutnya berikut ada tabel tentang alkyl halida dan relatif rate-nya berapa, dan ada beberapa contoh tentang progress of the reaksinya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu reaktivitas nukleofil. Semakin relatif suatu nukleofil, biasanya semakin cepat reaksinya. Bahasa yang lebih kuat umumnya adalah nukleofil yang lebih baik. Contoh nukleofilnya yaitu CH3CH2O. Dengan konjugasi asidnya CH3CH2OH. pKa-nya 16. Atau contoh lainnya H2O, relatif nukleotidnya yaitu 1, konjugat asidnya H3O min dan pKa-nya minus 1,7. Nukleofil unsur-unsur dalam satu golongan pada periodik tabel meningkat dari atas ke bawah. Dari contohnya dari ion iodin, bromium sama klorida. Yang ketiga, reaktivitas living group. Basa yang lemah atau anion yang diturunkan dari asam yang kuat merupakan living group yang kuat. Contohnya dari iodin, pKa-nya minus 9,5 dan relatif reaktifnya 30.000. Dan semakin ke bawah dia semakin kuat. Yang keempat, efek solvent. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek solvent dan reaksi SN1. Nah, yang pertama itu ada efek solvent. Di efek solvent ini, reaksi SN2 berjalan lambat dalam solvent protik atau hidrosilik seperti H2O dan alkohol. Protik solvent ini menurunkan reaktivitas kebanyakan nukleofil melalui ikatan hidrogen yang akan menstabilkan nukleofil. Sedangkan solvent aprotik atau non-hidrosilik yang polar akan meningkatkan efektivitas nukleofil dan reaksi SN2 berjalan lebih cepat. Nah, selanjutnya ada reaksi SN1. Reaksi SN1 mengikuti kinetika reaksi orde pertama. Dalam reaksi SN1, living group secara spontan terdisosiasi menghasilkan karbokation atau ion karbonium, diikuti serangan yang cepat dari nukleofil. Nah, reaksi SN1 ini kebanyakan terjadi pada substrat tersier. Selanjutnya, substitusi unimolekul meliputi proses ionisasi awal substrat yang mengandung gugus pergi dan membentuk karbokation. Kemudian diikuti oleh reaksi dengan nukleofil. Reaksi ini dinamakan reaksi SN1. Mekanisme reaksi SN1 ialah suatu proses substitusi di mana prosesnya meliputi dua tahap. Pada tahap pertama, ikatan pada substitusi substrat, yaitu ikatan antara karbon dan halogen putus, sehingga terbentuklah karbokation dan gugus pergi. Pada proses tahap pertama, ini berlangsung secara lambat. Pada tahap kedua, karbokation bergabung dengan nukleofilik dan menghasilkan produk, sehingga pada tahap kedua ini mekanisme SN1 berlangsung secara cepat. Jika karbon pembawa gugus pergi selanjutnya, hal-hal yang berpengaruh pada reaksi SN1. 1. Substrat. Semakin stabil intermediate carbonation, semakin cepat reaksi SN1. Yang kedua, living group atau gugus pergi. Semakin baik living group, akan semakin cepat reaksi SN1. Reaksi SN1 sering dilakukan di bawah kondisi asam netral dan air netral. Akan dilepas sebagai living group pada kasus ini. Alkohol akan terprotonasi dan melepaskan air untuk membentuk ion karbonium. Baik, hal-hal yang mempengaruhi pada reaksi SN1 yang ketiga yaitu nukleofil.
Berbeda dengan reaksi SN2, dalam reaksi SN1, nukleofil tidak memainkan peranan utama. Mengapa demikian? Karena nukleofil tidak terlibat dalam tahap penentu laju reaksi. Misalnya pada reaksi T-butil alkohol menjadi T-butil klorida. Laju reaksinya sama, apakah X-nya Cl, Br, ataupun I. Yang keempat ada solvent. Solvent dapat mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada beberapa solvent berinteraksi dengan ion karbonium dan menstabilkannya. Akibatnya delta G akan turun dan reaksi berjalan lebih cepat. Yang kedua, solvent misalnya air dan metanol adalah bagus untuk mensofasi ion karbonium. Yang ketiga, non-polar solvent seperti hidrokarbon jelek dalam mensolvasi ion tersebut. Selanjutnya ada reaksi dari anion nukleofil yang tersolvasi. Dan di sebelahnya ada reaksi antara solvasi karbokation oleh air. Dan berikut ada grafik dari efek solvent pada reaksi SN1, di mana pada garis merah yaitu aprotic solvent dan garis hitam yaitu protic solvent. Alasan pengaruh solvent pada reaksi SN1 dan SN2 berbeda. Pada SN2, reaksi berjalan dengan cepat dalam polar aprotic solvent dan berjalan lebih lambat dalam protic solvent. Energi growth state dari nukleofil yang menyerang diturunkan oleh adanya solvasi yang menyebabkan naiknya delta G. Pada reaksi SN1, reaksi berjalan baik pada polar protic solvent karena tingkat energi transition state lebih diturunkan dibandingkan energi growth state dari nukleofil. Kemudian, reaksi eliminasi alkil halida. Dua macam reaksi yang mungkin terjadi bila suatu nukleofil atau basa Lewis menyerang alkil halida. Yang pertama, reagen menyerang atom karbon dan menggantikan halida atau X menjadi SN1 dan SN2. Yang kedua, reagen menyerang hidrogen dan membebaskan HX untuk membentuk alkena sehingga menjadi E1 dan E2. Reaksi E2 atau reaksi eliminasi bimolekuler pada banyak hal analog pada reaksi SN2. Reaksi E2 mengikuti kinetika orde kedua karena baik nukleofil atau basa dan alkil halida terlibat dalam tahap penentu laju. Berikut rumus dari laju reaksi sama dengan K dikali dengan orde dari Rx dikali dengan basa. Reaksi E2 merupakan reaksi satu tahap tanpa terbentuknya intermediate. Hal analog pada reaksi SN2, reaksi E2 mengikuti kinetika orde kedua karena baik nukleofil atau basa dan alkil halida terlibat dalam tahap penentu laju. Berikut rumus dari laju reaksi sama dengan K dikali dengan orde dari Rx dikali dengan basa. Reaksi E2 merupakan reaksi satu tahap tanpa terbentuknya intermediate. Mekanisme reaksi E2. Basa menyerang ikatan CH tetangga dan mulai mengambil atom H, dan pada saat yang sama ikatan rangkap dua alkena mulai terbentuk dan gugus X mulai meninggalkan alkena terbentuk bila ikatan CH sudah benar-benar putus dan gugus X telah terlepas dengan menggunakan elektron ikatan CX. Reaksi E1 atau sering kita sebut dengan reaksi eliminasi unimolekuler. Pada banyak hal analog reaksi SN1, reaksi E1 mengikuti kinetika orde kedua karena baik nukleofil, basa dan alkil halida yang terlibat dalam tahap penentu laju. Laju reaksi sama dengan K Rx. Reaksi E2 merupakan reaksi dua tahap melalui terbentuknya perantara ion karbonium. Sedangkan mekanisme reaksi E1 disosiasi yang spontan dari kelompok keluar menghasilkan perantara carbocation. Reaksi ini merupakan tahap yang
paling lambat. Tahap penentu laju reaksi hilangnya satu proton tetangga pada tahap yang cepat menghasilkan alkena. Pasangan ikatan CH membentuk ikatan V alkena.